Jangan pernah merasa bahwa kita bisa mengalahkan market, karena market nggak pernah kalah. Yang kalah itu pasti adalah nasabahnya. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Hasin. Kita ketemu lagi di webinar Klinik Forex Imperium Didimex, yang malam ini kita akan coba angkat masalah profit loss di Forex. Webinar ini disponsori oleh Didimex. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Imperium Strategi dan Reza Hasin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Hasin untuk mengumpulkan dana yang ada di WA, di Telegram, itu adalah bohong dan penipuan. Jangan pernah transfer. Oke, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa yang namanya Forex itu ada instrumen keuangan paling berbahaya di dunia. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ditawari oleh marketing, konsultan, atau siapapun masalah bisnis Forex, hati-hati bahwa bisnis Forex ini bukan investasi. Ini adalah perdagangan biasa, jual beli, di mana kita menginginkan suatu selisih dari perdagangan tersebut. Dan kenapa ini bukan investasi? Karena memang kita harus melakukan suatu perdagangan baru bisa profit. Nah, kita bisa profit itu bagaimana kalau kita belajar tentunya. Dan bisnis ini sangat berbahaya bagi pemula yang tidak mengetahui resikonya, tetapi selalu berpikir masalah profitnya. Untuk itu, hati-hati Bapak dan Ibu, karena bisnis ini kental sekali dengan leverage. Dan leverage inilah yang bisa membahayakan rekening saldo Anda di perbankan. Oke, Bapak dan Ibu, saya harus fair bahwa 90% orang masuk ke bisnis Forex itu loss dan hanya 10% yang profit, walaupun kata Pak Joshua, nanti juga yang 10% juga loss juga, katanya. Tapi percaya sama saya bahwa yang namanya trading dan belajar itu dua hal yang berbeda. Setelah Anda pintar, Anda jago, baru Anda boleh masuk ke dalam bisnis ini. Karena kalau tidak, Anda akan membawa masalah baru dalam kehidupan Anda. Waktu Anda belum trading kan tenang-tenang aja hidupnya, nggak betul gitu ya. Orang disuruh ronda aja males ya Pak Jo ya. Sekarang nggak disuruh. Kita nggak bisa tidur gitu. Gara-garanya apa Pak Jo? Gara-garanya jagain harga. Padahal harga nggak usah dijagain ya gitu-gitu aja. Dari tahun 1970 ya gitu-gitu aja harganya. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa mengalahkan market, karena market nggak pernah kalah. Yang kalah itu pasti adalah nasabahnya. Kalau nggak equity-nya habis, ya nasabahnya yang dipanggil habis umurnya. Ikuti aja market mau kemana, dan tentunya ini adalah suatu ilmu yang biasa saja sebenarnya. Kalau kata Pak Joshua, ilmu yang diperlukan di dalam trading itu adalah tentu matematika, lalu juga ekonomi, dan juga ada statistiknya gitu ya. Jadi itu ilmu-ilmu dasar biasa yang nggak perlu dibikin ruwet. Tapi dengan kehebatan seorang mentor, mungkin itu dikemas menjadi sederhana, mudah, dan alhamdulillah nggak pernah profit sih. Jadi kalau mau yuk belajar dari bawah gitu, dari nol, mudah-mudahan akan lebih baik. Nah, biasanya nih Pak Jo, kalau kita bicara masalah trading itu kan ada yang namanya profit loss ya. Betul. Biasanya kalau diceritain kan profitnya mulu, nggak pernah loss-nya. Pasti itu. Di posting di Facebook, di Instagram itu kan yang profit-profitnya gitu loh. Yes. Pernah yang loss-lossnya enggak. Ya pernah sih katanya. Gue pernah kok yang lossnya gue posting. Ya cuma sekali. Yang 1000 kali mah yang profitnya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu bahwa semua itu bisa dibuat gitu. Di zaman yang sudah maju ini dan di era digital, semua itu bisa dibuat. Jadi hati-hati dengan yang namanya postingan-postingan. Siapapun itu. Kalau kita berbicara masalah
profit loss adalah suatu keuntungan atau kerugian yang didapat dari selisih. Nah, ingat ya Pak Jo, selisih. Jadi kalau kita beli, harganya naik, nah kita bisa untung. Kita beli, harganya turun, kita rugi. Nah, permasalahannya yang dibeli kan bukan fisik. Walaupun ada nilai intrinstiknya gitu ya. Dan fisik yang dibeli itu adalah kontraknya. Jadi kita sedang membeli kontrak beli atau kita sedang membeli kontrak jual sebenarnya. Jadi yang namanya berjangka. Jadi kalau ada marketing konsultan atau mentor enggak lah, kan mentor enggak sebodoh itu gitu ya. Mungkin juga. Tapi kalau dia bilang bahwa nanti tenang kita akan bertransaksi atau kita trading atau kita investasi di gold gitu ya, itu udah suatu pembodohan karena enggak investasi sebenarnya. Trading udah bisnis karena cuma mencari selisih. Jadi yang ditradingkan itu tentu mata uang yang negara-negara maju atau yang komoditi yang mempunyai pergerakan atau fluktuasi yang tinggi karena dia mencari selisih. Jadi kalau yang stabil ya enggak. Oh, coba trading yuan gitu ya. Kan yuan kan fixed rate gitu ya. Iya. Ditentukan sama People Bank of China sama pemerintahnya setiap hari ada kurs tengahnya ditentuin, enggak di floating rate. Lah itu mah kalau di apa ya? Kalau di tradingin ya nggak ada untungnya sebenarnya kecuali yuan atau renminbi yang ada di Hong Kong gitu ya. Tapi yang di China daratan. Oke, nah permasalahannya kalau kita bicara masalah profit loss itu dengan mudahnya orang bisa ngelihat di bawahnya. Tetapi yuk kita bongkar sedikit aja bagaimana sih sebenarnya perhitungannya. Sebenarnya perhitungannya udah ada di Google sih. Tapi yang penting di sini adalah adanya suatu kontrak size. Ukuran kontrak yang berlaku. Makanya saya katakan dari tadi, dari awal, yang diperjualbelikan adalah kontraknya. Gitu loh. Bukan fisiknya. Nah, kalau di kontraknya itu kan tentu harus ada ketentuan ya Pak Jo ya. Pak Jo kan kalau mau mesen mobil Avanza Veloz yang baru, ada spesifikasinya nggak? Pasti, Pak. Nah, itu sebenarnya kontrak saya sih itu gitu. Kalau spesifikasinya jelas, kontrak saya jelas, terus yang datang nanti jangan kapsul kan repot ya. Betul. Nah, sesuai dengan kontraknya. Jadi ada kontrak size-nya, dan kontrak size-nya inilah sebenarnya yang bisa atau biasa dipergunakan sama broker itu bisa di 100.000, bisa di 10.000 atau di 1.000. Diatur-atur lah, tetapi bagaimana sih perhitungannya? Kalau jelas kalau di Forex itu tentu ada 3 kategori. Ada yang direct, indirect, sama cross pair. Bedanya apa sih? Kalau direct itu semua yang melawan US dollar. Semua mata uang yang melawan US dollar. Dan ini adalah rumusnya. Mudah banget kok. Saya cuma kepingin tahu sebenarnya Pak Jo. Kan kalau kita trading Euro USD gitu kan. Iya. Itu kan banyak juga sih yang nggak tahu. Euro USD sama dengan 1.05800 artinya apa gitu. Ya itu gitu. Ya itu tuh apa gitu. Artinya aja kadang-kadang banyak dari kita udah trading, udah habis ratusan juta, tapi artinya aja nggak tahu gitu loh. Sebenarnya kalau Euro USD sama dengan 1.05800 itu artinya adalah 1 euro sama dengan 1,505 US dollar. 1 euro sama dengan 1,05800 US dollar. Itu artinya. Nah, sebenarnya kita kepingin tahu, Pak Jo. Kalau angka digit yang paling belakang ini bergerak, itu berapa sih dapatnya kan gitu ya? Nah, itu dia. Giginya gitu ya. Ya gampang aja Bapak dan Ibu. Masukkan aja ke dalam rumus ini dan anggap saja kita buy satu lot di 1.05800 lalu kita close di 1.05801. Jadi kan itu naik 1 pip ya Pak ya? Iya. Nah, dengan kontrak size yang 100.000, maka dengan cara yang paling mudah, masukkan saja ke rumus ini, maka profitnya untuk satu lot, setiap bergerak yang paling belakang, itu dapat $1. Jadi kalau dia turun pun, Anda akan merugi $1. Kalau ini sudah jelas, maka yang berikutnya adalah kalau US-nya di depan, gitu. Indirect. Ini kan Euro USD.
terus GBP USD, AUD USD, New Zealand USD, tapi ada juga yang USD Japanese Yen, USD Kanada, Ya. USD CHF. Rumusnya akan berbeda. Ini adalah rumusnya. Jadi depannya hampir sama, tapi harus dibagi lagi dengan harga liquidnya atau harga close-nya. Kalau nge-buy, nge-close-nya di harga sell. Nah, harga sell-nya itu dimasukin lagi. Oke, nah jadi semua yang US-nya di depan, perhitungannya akan seperti ini rumusnya. Nah, itu artinya satu lotnya, itu kalau angka yang paling belakang, itu bergerak, Yep. itu dapat di harga sekarang ya. Di harga sekarang cuma 0,7. Jadi kalau kita trading di yen gitu ya, USD Japanese yen, itu kan Pak Jus kalau ngeliat tuh, candlenya jauh gitu, gede. Padi duitnya mah dikit. Seriusan, dikit. Kenapa? Ya karena satu lotnya aja kalau belakangnya itu bergerak cuma satu kali, itu cuma $0,7 gitu loh. Ya. Tapi kan Pak Jus juga sering melihat kan, kalau ada yang cross play yang GBP, Japanese yen, Euro, Japanese yen gitu ya. Yes, Nah, itu yes, yes. kategori yang ketiga dan itu rumusnya pun akan berbeda pula. Ini adalah rumusnya. Jadi dia karena Euro, Japanese yen, base-nya itu Euro, maka kita dengan waktu yang bersamaan kita juga harus melihat Euro USD-nya, Pak. Nah, Euro USD-nya ini yang merupakan rate base currency nanti akan dibagi dengan harga yang di close-nya di berapa. Oke. Dengan rumus yang seperti ini, Euro Japanese-nya juga hampir sama. Dapatnya sekitar satu lotnya itu angka paling belakang dia berubah cuma 0,7. Tetapi kalau rumus ini dimasukkan ke GBP Japanese Yen, itu akan besar Pak angkanya. Nah, itu dia. Maksud saya, Pak Jo sering lihat ya, ada candle segini nih Pak. Di Euro Japanese Yen, Bapak nge-buy, dia naik, itu dapatnya paling cuma $20 ya. Betul. Tapi kalau GBP Japanese Yen, segini juga, itu bisa $80, $90 dapatnya gitu loh. Betul. Jadi, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah perhitungannya seperti ini. Oke. Dan terus kalau gua kepingin tahu dia mempunyai suatu pembentangan atau bentuk candle-nya sama tapi dalamnya isinya lebih gede gitu ya, lebih banyak, itu ngelihatnya paling gampang di mana? Lihatnya paling gampang di spread. Udah pokoknya spread di atas 50 itu lebar-lebar itu. Karena nge-buy gitu ya, itu dapatnya pasti banyak. Kalau profit, kalau loss juga loss-nya banyak gitu. Kalau membaca suatu artikel, coba dilihat dengan beberapa artikel, Pak Jo. Jangan percaya sama satu artikel. Buat referensinya agak banyak. Kenapa? Karena yang nulis itu mukanya nggak kelihatan, Pak, masalahnya. Jadi nulis aja, posting aja, nggak pernah mukanya ditongolin gitu. Iya. Dan mungkin juga gitu editornya juga nggak ngerti sehingga ya. Jadi kalau sudah tahu, kita akhirnya juga bisa mengukur, Pak. Sebenarnya ujung-ujungnya kemana? Ke money management. Money management bukan ngurusin rumus kayak begini ya, enggak ya. Tetapi money management ini adalah base-nya, dasarnya. Dari perhitungan ini sebenarnya kita bisa tahu berapa sih uang yang dibutuhkan. Setelah itu, Bapak dan Ibu, tolong kalau mau trading sesuaikan dengan karakternya. Anda mau scalping, mau day trading, mau swing, atau mau position trading gitu ya. Itu silahkan aja. Anda mau analisanya menggunakan hanya teknikal saja juga nggak masalah. Nggak masalah banget gitu loh. Yang penting adalah diatur uangnya supaya benar, supaya kita nggak takut. Karena buat saya, yang pertama kali di dalam trading itu yang perlu dipikirkan adalah yang pertama adalah uangnya. Setelah uangnya baru metodenya. Setelah metodenya baru otomatis mentalnya gitu loh. Jadi banyak orang ngajarin kalau trading itu yang pertama mentalnya dulu gitu. Mental mah nggak perlu kalau duit banyak mah cuy. Jadi bukan masalah duitnya, bukan masalah mentalnya gitu loh. Duitnya dulu gitu loh. Duitnya baru metodenya baru. Karena dengan uang sebesar misalnya $1.000 itu metodenya yang bagus seperti ini karena karakternya seperti ini gitu ya. Jangan ditabrak-tabrakin gitu loh Pak.
Jangan dicari, orang bisa cari metodenya dulu gitu ya. Supaya dengan uang sekecil-kecilnya itu sampai 5 tahun juga tradingnya muter-muter di situ aja. Kira-kira seperti itu.